Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan unsur mentor dan mentee yang baik saat menjalankan mentoring online. Hal ini saya dapatkan setelah saya menyelesaikan bacaan dari buku Susan Ko and Olena Zatko dengan judul Best Practice for Mentoring in Online Programs Supporting Faculty and Students in Higher Education. Mentoring merupakan hubungan peduli dan pembinaan, juga komunikasi yang dapat memberikan kepuasan kepada mentor dan mentee terlepas dari apakah interaksi tersebut dilaksanakan secara online atau langsung. Dalam mentoring terdapat unsur yakni mentor dan mentee. Mentor merupakan seseorang yang memberikan bimbingan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, sementara mentee adalah penerima manfaat tersebut yang mencari dukungan dan panduan untuk berkembang secara pribadi atau profesional. Sehingga hubungan mentoring adalah kolaborasi saling mendukung untuk mencapai tujuan dan pertumbuhan yang lebih baik. Menjadi seorang mentor yang baik, maka kita perlu memperhatikan beberapa kriteria di antaranya. Yang pertama, mampu memahami karakteristik seorang mentee. Yang kedua, dapat menyesuaikan cara berkomunikasi dengan memilih kata serta ekspresi dalam berkomunikasi. Yang ketiga, dapat bersedia mendengarkan dan memiliki kesabaran. Yang keempat, memahami bagaimana mentee merespon saran atau nasihat dengan memperhatikan situasi serta lingkungan mentee. Yang kelima, siap untuk bertanya lebih lanjut, menyusun pertanyaan atau komentar yang mudah dipahami dan memberikan contoh dari pengalaman pribadi atau observasi orang lain sebagai bahan pertimbangan. Yang keenam, mengatur jadwal monitoring dengan tepat sesuai dari kebutuhan para mentee. Jaring saran seluruh anggota untuk melakukan perbaikan. Yang ketujuh, mencatat perkembangan yang ditunjukkan oleh mentee. Dan yang kedelapan, terbuka atas diskusi permasalahan yang dimiliki oleh para mentee dan dukung mentee dalam mengambil keputusan. Untuk menjadi seorang mentee, kita juga perlu memperhatikan beberapa kriteria di antaranya. Yang pertama, harus dapat berkomunikasi secara aktif dan baik kepada mentor, sampaikan bagaimana metode komunikasi yang diinginkan. Yang kedua, aktif berkomunikasi untuk menyampaikan kebutuhan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas supaya menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, tetapkan tujuan untuk pertemuan dan siapkan bahan diskusi atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Yang kelima, catat atau rekam hal-hal penting yang disampaikan. Dan yang terakhir, apresiasi setiap peningkatan atau capaian baik dari sisi mentor maupun mentee. Jadi, apakah teman-teman sudah bisa menjalani peran sebagai seorang mentee ataupun mentor yang baik? Jika belum, maka kita perlu memperbaiki hal-hal tersebut supaya dapat menjalani kegiatan mentoring dengan lebih optimal. Dalam hal ini, supaya mendukung ketercapaian tujuan yang ingin dicapai dengan efektif juga efisien. Oke teman-teman, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat supaya kita bisa menjadi seorang mentor ataupun mentee yang lebih baik. Terima kasih. Dari saya Nadia Darmawan Putri. Sampai jumpa.